Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Joan. Hari ini Joan mau mengajak teman-teman untuk beribadah bersama di sekolah minggu GKA Immanuel Malang. Mari kita beribadah bersama-sama dengan hati yang sangat senang. Pertama-tama kita akan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu ya ini Tuhan, yang pernah berbuat dosa. Tuhan maafkan dengan sepenuh hati dan sepenuh kasih sayang. Tuhan maafkan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan beri, dan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah berikan pada hari ini. Haleluya, amin. Betapa beruntungnya kita ya teman-teman, kita bisa mengenal Tuhan Yesus dari sejak kecil. Mari kita mengikut Yesus sampai tua kita nanti dan bertemu Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri untuk firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Apa Yang Dicari Orang.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik udah kenal Lause belum nih? Kayaknya belum ya. Nah, Lause perkenalkan diri dulu ya. Nah, adik-adik perkenalkan, nama Lause Rosa. Nah, Lause saat ini diberikan kesempatan untuk melayani di gereja GKA Immanuel ini. Dan Lause bersyukur sekali hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat untuk dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, langsung mau tanya nih. Adik-adik tahu nggak ini apa? Bentar ya. 2, 3, tara. Nah, adik-adik, ada yang tahu ini apa? Ini uang adik-adik. Nah, betul. Uangnya banyak ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau misalkan punya uang banyak, seneng nggak? Seneng ya. Nah, biasanya kalau adik-adik punya uang nih, misalnya dikasih uang 1 juta. Atau kasih uang banyak deh pokoknya. Adik-adik pakai uang itu buat apa yo? Pasti buat beli mainan kan? Buat beli jajan, buat beli makanan. Ya, iya adik-adik, pasti adik-adik suka kan punya uang banyak. Sama, Lause juga kalau misalkan dikasih uang banyak, seneng banget adik-adik. Dan kayaknya nggak ada deh orang yang nggak suka ya punya uang banyak. Nah tapi adik-adik, ketika kita punya uang, kita juga harus hati-hati loh. Oh, kenapa kita harus hati-hati ya? Kita harus hati-hati, karena ketika kita memiliki uang ini, kita bisa jatuh juga dalam dosa adik-adik, yaitu dosa ketamakan. Nah, dosa ketamakan itu seperti kita nih punya keinginan memiliki segala sesuatu adik-adik. Dan segala sesuatu itu untuk diri kita sendiri. Kita nggak mau bagi sama orang-orang. Misalnya nih ya, adik-adik punya makanan yang banyak banget. Terus adik-adik merasa nggak puas, mau makanan lagi gitu. Nah, tapi makanan itu adik-adik habiskan untuk adik-adik sendiri. Dan adik-adik nggak mau bagi nih sama koko, sama cici, atau sama adek. Nah, itu namanya dosa ketamakan. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan berbagi firman Tuhan tentang ketamakan juga nih. Tapi di dalam Alkitab. Kira-kira ada nggak ya adik-adik ya cerita di dalam firman Tuhan yang ngomongin tentang ketamakan? Nah, yuk kita buka sama-sama ya Alkitab kita di dalam Lukas 12 ayat 13-21. Lause akan bacakan. LAI memberikan judul Orang Kaya yang Bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan pada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata pada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Nah adik-adik,
pada waktu itu Tuhan Yesus ini sedang mengajarkan banyak hal kepada orang banyak. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini melalui perumpamaan. Nah, adik-adik tahu nggak nih perumpamaan itu apa? Perumpamaan ini adalah sebuah cerita yang memiliki banyak arti. Nah, perumpamaan pada bagian ini mengajarkan kepada orang banyak waktu itu dan juga kepada Lause dan adik-adik saat ini, yaitu bahwa hidup ini tidak hanya bergantung pada kekayaan saja adik-adik, karena hal itu bukanlah hal yang utama. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan nih ya, di dalam perikop ini dibilang orang kaya yang bodoh. Kenapa disebut bodoh ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, dalam perumpamaan ini diceritakan ada seorang yang sangat kaya sekali. Dia memiliki harta yang melimpah, sampai-sampai rumahnya ini nggak bisa menampung kekayaannya ini adik-adik. Makanya dia memanggil tukang bangunan untuk memperbesar rumahnya agar dapat menampung kekayaannya itu. Nah, adik-adik, lalu ketika si orang kaya ini memiliki harta yang banyak, rumah yang besar, yang pokoknya dia sudah aman lah gitu ya, udah bisa menampung hartanya untuk dirinya sendiri, dia berpikir untuk santai-santai lah, makan-makan lah, minum-minum lah, beristirahat lah, dan sebagainya. Dan dia melakukan segala hal untuk menyenangkan dirinya sendiri adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang Lause ingin ajak adik-adik nih, hitung. Kira-kira ada berapa kata aku ya di dalam bagian ini. Yuk kita sama-sama perhatikan ya. Kita mulai perhatikan, mulai hitung dari ayat yang ke-16. Kayaknya 16 belum ada. Nah, mulai 17 adik-adik. Nah, di ayat yang 17 ini ada kata 4 yang menunjukkan ku atau aku. Lalu bacakan ya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Wah, adik-adik, satu ayat aja udah ada 4 kataku ya. Nah, kalau misalkan adik-adik perhatikan kembali dari ayat 17 sampai 19, di situ terdapat 13 kali pengulangan kataku atau kata aku ini adik-adik. Nah, ini menunjukkan bahwa orang kaya ini ketika memiliki harta yang banyak, dia fokusnya tuh hanya kepada dirinya sendiri adik-adik. Dan dia nggak pernah terfikirkan untuk berbagi atau sharing kepada orang-orang. Nah, adik-adik, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan orang banyak itu dan juga Lause dan adik-adik. Kalau kita ini tidak boleh tamak adik-adik, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Kita merasa cukup akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, mungkin adik-adik berpikir ya, kalau begitu nggak usah kaya dong Lause, nggak boleh kaya ya, nggak boleh punya uang yang banyak. Nah, bukan begitu artinya adik-adik. Kita boleh punya uang yang banyak, mungkin kita kaya itu boleh adik-adik, tapi akan salah jika adik-adik fokus pada kekayaan itu. Adik-adik jadi meninggalkan Tuhan karena adik-adik mengincar kekayaan itu. Dan itu adalah hal yang salah ya adik-adik ya. Kita harus tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi bukan mengutamakan tentang kekayaan itu adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa yang terutama di dalam kehidupan ini bukanlah kita memiliki uang yang banyak, kita kaya, kita berlimpah harta ya Tuhan. Bukan itu yang utama, tetapi yang terutama ialah Engkau, mengikut Engkau, setia kepada Engkau, dan bertumbuh di dalam Engkau. Itulah yang seharusnya menjadi fokus utama kami. Ajarlah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh terus ingat, boleh terus fokus pada Tuhan, bukan pada kekayaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini, kiranya kami boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai.
Nah, adik-adik kita ulangi kembali ya ayat hafalan kita di dalam Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, atau apakah yang akan kami minum, atau apakah yang akan kami pakai. Sekian firman Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan sama-sama mengerjakan aktivitas ya adik-adik ya. Perhatikan dan kerjakan ya adik-adik ya. Nah, selamat beraktivitas. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek. Tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya. Sebab ku tahu, ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia